Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kesehatan dan karunia yang tak terhingga kepada kita semua. Mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan umatnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Selanjutnya Bapak Warek 1, Warek 2, Warek 3, dan Warek 4 yang saya hormati pula. Bapak Ketua LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Husnul Khodim MAG. Tidak lupa saya menyapa kepada Ketua Pusat PKM UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Haji Aib Kusnawan MAG, Bapak Sekretaris Pak Dr. Haji Sarbini, dan yang sangat khusus kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2017 yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan KKN di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentu ini adalah sebuah keadaan yang memang tidak seperti biasa. Tapi insya Allah dengan izin Allah kita semuanya bersatu padu, berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin KKN UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kita namakan dengan KKNDR tahun 2020 ini berjalan dengan lancar dan sukses, serta semuanya diberikan karunia sehat walafiat sampai selesai. Saudara sekalian, teman-teman mahasiswa angkatan 2017 yang saya hormati, saya Muhammad Asro SAG MH diberikan tugas oleh panitia LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk memberikan materi pada kali ini tentang kegiatan pelaksanaan persiapan KKNDR 2020 yang kita sebut juga KKNDR Sisdamas. Kita akan melaksanakan kegiatan ini, mengamati dan menyampaikan persiapan ini. Setidaknya kita harus memberikan kesiapan diri dimulai dari pendaftaran sampai tahapan sebelum siklus itu berjalan pada awal-awal dimulainya KKN DR tahun 2020. Sebenarnya materi atau persiapan KKNDR itu secara ideal harus dipunyai dan dipelajari serta dihayati oleh setiap peserta KKN angkatan tahun 2017 dan
yang lebih penting tentu Ketua KKP hari ini bisa memberikan tambahan pemahaman kepada teman-teman, karena KKP itu diberikan materi tentang KKN DR tahun 2000 ini lebih awal. Mudah-mudahan informasi sosialisasi KKN ini akan berjalan dengan baik. Saudara sekalian, kita mulai saja bahwa satu materi penting yang perlu disiapkan oleh kita, yaitu materi tahapan persiapan teknis KKN DR tahun 2020. Diwajibkan kepada semua peserta KKN DR 2020, mahasiswa angkatan 2017 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, untuk bisa memahami secara sungguh-sungguh persiapan KKN ini, yang sering kami sebut sebagai siklus, baik siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 itu dimulai. Jadi kalau melihat dari kalender KKN itu, ini ruang lingkupnya dilaksanakan sebelum tanggal 25 Juli tahun 2020. Karena tanggal 25 Juli kita sudah mulai KKN, dan KKN itu akan dilaksanakan dari mulai tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Tetapi sekali lagi, yang saya sampaikan itu bukan tahapan siklus. Nah, kalau saudara sekalian membaca petunjuk teknis KKN DR itu, nanti kita akan mengenal apa yang kita sebut dengan tahapan siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah, itu bukan yang saya sampaikan materi hari ini. Justru kita akan menyiapkan bagaimana kita bisa melaksanakan siklus tersebut. Nah, dikerjakan hal tersebut di wilayah Karapan masing-masing, di RT RW masing-masing. Adapun target materi persiapan ini, satu, setelah KKP terpilih, ya, kemudian KKP menjadi koordinator kelompoknya untuk menyerap aspirasi yang disampaikan oleh anggota kelompok tersebut. Jadi ada tugas penting supaya kelompok itu menjadi solid dan bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas di lapangan, untuk memberikan pemahaman kepada kelompok tersebut yang dilakukan oleh KKP kepada setiap peserta, supaya di dalam memahami materi tentang apa yang harus dikerjakan selama KKN itu, utamanya atau khususnya memahami siklus 1, 2, 3, itu memang harus dikoordinir atau dikoordinatorin oleh KKP. Kemudian berikutnya, setelah KKP dan peserta KKN mendapat cuknis, ya, mendapat cuknis dan jenis materi yang berkaitan dengan KKN DR tahun 2000, ya, dari dosen pembimbing, maka juknis dan materi tersebut sangat dianjurkan untuk dipelajari sampai paham dan mengerti atau menghayati. Jika ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, dapat ditanyakan kepada pihak-pihak yang terkait secara berjenjang, ya, khususnya kepada dosen pembimbing KKN DR tahun 2020. Atau kalau KKP bisa memberikan satu penjelasan, ya, sesuai dengan kemampuannya sebagai koordinator, saya kira tidak ada salahnya untuk ikut membantu
menyelesaikan masalah yang sedang dijalankan pada setiap tahapan-tahapan KKN di lapangan tersebut. Yang ketiga, tahapan persiapan ini KKP bisa melakukan dan merekap identifikasi masalah di kelompok tersebut. Yang keempat, KKP dan semua peserta memprioritaskan mengidentifikasi masalah sampai ada hasil kesepakatan di antara anggota kelompok tersebut. Masalah apa saja yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan di wilayah garapan RT RW untuk melaksanakan tahap-tahapan siklus 1, siklus 2, siklus 3. Saya informasikan dari sekarang untuk persiapan memasuki dan menghadapi siklus itu, bahwa siklus 1 itu nanti yang dikerjakan tentang tahap refleksi sosial atau social reflection. Yang kedua itu siklus berkaitan tentang perencanaan program, partisipasi planning. Yang ketiga, siklus ketiga itu berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi program, action and evaluasi program. Yang kelima, hasil dari kesepakatan itulah yang oleh semua peserta kelompok dijadikan panduan juknis persiapan melaksanakan tahapan siklus 1, siklus 2, siklus 3 untuk dijadikan pegangan bersama. Yang keenam, konsultasi dan koordinasi hasil kesepakatan antara peserta KKN ke dosen pembimbing untuk dikonsultasikan, bukan di ACC oleh dosen pembimbing. Nah, dikonsultasikan saja, bukan di ACC oleh dosen pembimbing. Kan kesepakatan di antara KKP dan peserta satu kelompok itulah yang menjadi keputusan yang sangat penting untuk persiapan melaksanakan KKN DR tahun 2020 ya. Jadi ya ada kesulitan, ada masalah, anggaplah bahwa dosen pembimbing itu adalah ayah atau bapak kita selama menjalankan perkuliahan langsung di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh, setiap kelompok berkoordinasi untuk melakukan persiapan simulasi pelaksanaan tahapan siklus 1, 2, dan 3. Ini anjuran menurut saya. Jadi sebelum berangkat ke tempat KKN, sebaiknya teman-teman dari setiap kelompok dan KKP melakukan sebuah persiapan atau simulasi. Ya, di lapangan itu nanti seperti apa dan seterusnya. Jadi harus ada latihan lagi. Bagian berikutnya nanti kita akan bicara hal-hal yang berkaitan harus dikuasai atau diketahui. Tetapi itulah tadi beberapa hal yang wajib dikuasai atau dihayati, dipahami secara tuntas supaya KKN ini berjalan dengan baik, dengan sukses di tengah-tengah pandemi COVID-19. Materi berikutnya tentang persiapan ini bagian kedua. Saya sebagai narasumber ingin menganjurkan sekali lagi untuk mengatur dan menguasai hal yang berjalan di KKN itu, ya untuk diketahui dan dikuasai, khususnya untuk peserta KKN daerah tahun 2020 angkatan 2017. Yang kedua, semua kita terkait dengan pelaksanaan persiapan KKN tahun 2020.
Satu, KKN dalam negeri. Seiring dengan hadirnya wabah COVID-19, berbagai rencana KKN yang semula direncanakan berjalan normal dengan berbagai varian KKN ternyata berubah total menjadi KKN DR. Hal ini membawa konsekuensi perubahan model KKN di masa normal yang sudah dipersiapkan oleh LP2M UN Sunan Gunung Jati Bandung. Ialah satu model KKN dalam negeri dan kedua KKN luar negeri. KKN dalam negeri itu terdiri dari model KKN yang reguler, sistemas, kemudian KKN terpadu, KKN tematik, KKN responsif, dan KKN kolaboratif tapi Nusantara. Yang kedua ada KKN yang akan dilakukan tahun ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya, ada KKN luar negeri. Ada tipe A. Tipe A itu KKN mahasiswa asing di negaranya. Kemudian ada tipe B, ada KKN mahasiswa Indonesia bersama mahasiswa asing di luar negeri. Kemudian KKN tipe C, KKN mahasiswa Indonesia bersama NGO, ya. Dan tipe D, KKN kolaboratif luar negeri yang dikoordinir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian perlu saya informasikan juga pelaksanaan KKN DR sistem ini salah satunya merujuk kepada KKN Merdeka. Diwujudkan dengan 7 cara melakukan penguatan atas kesadaran kepedulian terhadap wabah COVID-19, rahasia agama dan kesehatan, sains dengan tepat, moderasi beragama dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan media sosial. Saudara sekalian, ini sudah ada keputusan Dirjen Dikti nomor B 713/DC titik 1 garis miring DT garis miring 1 garis miring 3 garis TL 000 garis miring 4 tahun 2000 dan ditindaklanjuti hasil Rapim terbatas UN Sunan Gunung Jati oleh Bapak pimpinan kita universitas itu tanggal 7 April, tanggal 8 Mei, tanggal 12 Mei. Dengan demikian insya Allah KKN ini sudah konstitusional dan kita sudah merujuk beberapa aturan yang dari pusat sampai pimpinan kita. Jadi ini perjalanan panjang untuk menentukan KKN DR tahun 2020. Perlu diketahui saudara sekalian, ini ada prosedur KKN. Nah, prosedur KKN oleh saudara sekalian bisa lihat di buku juknis pelaksanaan KKN. Ya. Yang keempat ada pelaksanaan persiapan KKN. Ya, ini juga sudah ada tertulis yang ada di kalender KKN. Jadi di situ ada yang sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 3 April kegiatan KKN ya. Terus tanggal 6, tanggal 9 sampai 30 April itu pendaftaran KKN. Disinilah dimulainya kegiatan mahasiswa berkaitan dengan KKN DR atau kegiatan KKN online. Nah, ini ada sampai tanggal 30 Mei sampai 14 Juni itu kegiatan bisa dilihat itu pembentukan KK, PKN, DR dan seterusnya sudah dilaksanakan. Nah, yang paling dekat adalah kegiatan kita besok insya Allah dan sekarang ini sedang kita laksanakan tanggal 15 sampai 16 Juni kita akan mengadakan sosialisasi KKN DR ke KKP KKN DR tahun 2020 yang sebelumnya sudah dilaksanakan sosialisasi KKN DR ke dosen pembimbing KKN DR tahun 2020. Dan selanjutnya insya Allah tanggal 22 sampai tanggal 25
4 Juni itu juga akan dilakukan sosialisasi KKN ke seluruh peserta KKN yang sudah terdaftar di IT KKN. Selanjutnya nanti kita akan persiapan juga tanggal 25 Juli ada pelepasan dan seterusnya. Jadi kegiatan kita itu sangat sangat tersusun dengan baik melalui kalender KKN tahun 2020. Penutup, sebelum ditutup saya ingin memberikan satu konklusi bahwa persiapan atau pelaksanaan persiapan KKN DR tahun 2000 ini sesungguhnya harus dilaksanakan pada setiap tahapan, atau bahasa kita tidak boleh dilakukan sebuah kegiatan itu dengan dadakan, dan semuanya harus direncanakan supaya kita tidak kaget. Dan insya Allah kalau semuanya dilaksanakan dengan persiapan yang baik, persiapan yang matang, pelaksanaan KKN ini insya Allah berjalan dengan lancar dan sukses. Termasuk juga nanti pasca KKN itu juga harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang. Mau pembukaan, mau penutupan, ataupun mau laporan, semuanya harus dilaksanakan dan dipersiapkan dengan baik. Kami tim narasumber menyampaikan terima kasih atas seluruh perhatiannya kepada saudara sekalian, terutama yang KKN tahun ini, mahasiswa angkatan tahun 2020. Kami ucapkan selamat bekerja dan ber-KKN DR tahun 2020. Sistemas ini bersama masyarakat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, khususnya kepada anak-anakku sekalian, mahasiswa angkatan tahun 2020. Terima kasih seluruh perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.